Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita, NIM 20211A1E002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah saya dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Indonesia yang berjudul Pendidikan di Nusantara Masa Kolonialisme Portugis. Pendidikan di Nusantara Masa Kolonialisme Portugis. Sejarah pendidikan yang melaksanakan sistem pengajaran dengan wujud lembaganya yang lebih dikenal dengan sekolah. Sebenarnya sudah dimulai pada abad ke-16, yaitu dengan kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, yang kemudian disusun oleh bangsa Spanyol. Kedatangan bangsa Portugis sebagai orang perangi tidak dapat dipandang sebagai konteks perkembangan sistem dunia yang semakin meluas. Sebagai akibat ekspedisi Barat sejak akhir abad ke-15. Persaingan di bidang perdagangan dan pelayaran menambah semakin tajamnya konflik tersebut. Dilihat dari sudut pandang bangsa-bangsa Barat dengan sikap keagamaannya dalam abad pertengahan, yaitu bahwa setiap orang Mor atau ada kaitannya dengan daerah Maroko, nama sebuah negara di Afrika. Pendidikan merupakan usaha berkala besar dan yang disusun dengan sangat cermat, yaitu untuk menambahkan ketaatan kepada cita-cita gereja Katolik Roma melalui cara pengajaran biasa. Pendidikan agama merupakan unsur pokok dalam struktur pengajaran. Kemasyhuran dan jumlah peserta sekolah-sekolah yaitu Yesuit yang semakin sastra Yunani dan Romawi kuna atau deklasik. Pada umumnya suasana pertapaan atau yang bersifat sangat ketat, keganjilan yang kepelikan sifat pribadi masing-masing murid. Secara historis, Kepulauan Amboina sangat terkenal sebagai suatu daerah penghasil cengkih. Tetapi sebenarnya daerah tersebut bukan merupakan pulau rempah-rempah yang asli. Selama berabad-abad sebelum kedatangan orang-orang Barat di Kepulauan Maluku, para pedagang Melayu, Jawa dan Cina telah melakukan dagang cengkih secara barter di daerah-daerah bagian utara kepulauan tersebut, yang di Halmahera, Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Ketika orang Portugis pada permulaan abad ke-16 tiba di sana, Islam yaitu di Ternate dan Tidore selama abad ke-16 itu
berkobarlah Islam, yaitu di Ternate dan Tidore. Cengkih di atas. Sebagai akibatnya timbul daerah-daerah baru penghasil cengkih, yaitu daerah-daerah bagian selatan Kepulauan Maluku seperti di Hoamoal, Hitu, Larike, dan Seram. Hubungan dagang berkembang antara Hitu dengan Tuban dan Gresik di Jawa Timur. Bersamaan dengan itu, penduduk Hitu mulai memeluk agama Islam pada permulaan abad ke-17. Cengkih yang dihasilkan di Kepulauan Amboina sudah melebihi kebutuhan konsumsi dunia. Kontak pertama antara Hitu orang-orang Portugis terjadi pada tahun 1525, tetapi orang-orang Portugis dipaksa pindah ke Semenanjung Ley Timor. Di tempat itu mereka membangun sebuah benteng yang selanjutnya menjadi kota Ambon sekarang. Bersamaan dengan itu, mereka memperluas penanaman pohon cengkih, bukan dengan sebuah orang-orang Belanda yang kemudian terarah menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Melayu, atau yang kemudian perkembangan menjadi bahasa Indonesia, pada seolah-olahnya persebaran agama Katolik Roma di daerah Indonesia bagian timur atau IBT, dan penyelenggaraan pendidikannya kurang mendapat kemajuan yang berarti, diantaranya karena faktor-faktor yang disebut di atas. Samping juga karena hubungan orang-orang Portugis dengan orang Ternate semakin kurang baik, dan mereka masih harus bersaing dan berperang melawan orang-orang Spanyol dan Inggris. Akhirnya orang-orang Belanda berhasil mengusir orang-orang Portugis. Akhirnya orang-orang Belanda berhasil mengusir orang-orang Portugis dari Indonesia sekaligus mengambil alih segala harta kekayaan mereka, termasuk milik Gereja Katolik Roma beserta lembaga-lembaga pendidikannya. Namun demikian, sebagian penduduk Indonesia bagian timur, khususnya di daerah Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur, masih tetap memeluk agama Katolik Roma sampai sekarang. Orang-orang Spanyol berdasarkan perjanjian Tradisilas yang diprakarsai oleh Sri Paus di Roma dan diselesaikan dalam perjanjian Saragossa 1527, tidak sempat menamakan pengaruhnya di Indonesia. Garis Zaragoza kemudian pada dasarnya menjadi garis pemisah antara Indonesia bekas jajahan Belanda dan Filipina bekas jajahan Spanyol. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan pada makalah tersebut. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.